Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 IPA pada pertemuan pertama. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi, dan mudah-mudahan nanti di akhir video pembelajaran kita ini kalian bisa untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, materi kita pada hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan limit fungsi trigonometri, kita perlu mengenal beberapa rumus penting berikut, yaitu ada 7 rumus yang harus kita perhatikan dalam membahas dan menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah lim x mendekati 0, ya, sin x per x sama dengan 1. Kemudian nanti yang kedua adalah lim x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1 juga nilainya. Yang ketiga adalah lim x mendekati 0, tangen x per x sama dengan 1. Kemudian lim x mendekati 0, x per tangen x sama dengan 1. Yang kelima adalah lim x mendekati 0, sin ax per bx itu sama dengan a per b. Jadi nanti ini kalau bentuk sin ini nanti tinggal melihat koefisien daripada x yang di atas dan koefisien x yang di bawah di a per b. Atau bisa juga nanti lim x mendekati 0, ax per sin bx itu sama dengan a per b. Begitu juga nanti bentuk tangen, ya. Lim x mendekati 0, tangen ax per bx sama dengan a per b. Atau lim x mendekati 0, kebalikan dari yang ini, yang pertama, ax per tangen bx sama dengan a per b juga. Jadi kita tinggal melihat koefisien dari variabel x yang di atas dan yang di bawah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah lim x mendekati 0, sin ax per tangen bx itu sama dengan juga a per b. Atau kebalikannya, tangen ax per sin bx sama dengan a per b. Jadi nanti ada 3 bentuk, ya. Yang pertama itu adalah sin, tangen, kemudian sin dengan tangan, gabungan sin dengan tangan. Lanjutnya adalah kita perhatikan selain rumus itu adalah sifat-sifat limit, ya. Ini berlaku untuk limit fungsi trigonometri maupun juga limit fungsi aljabar. Nah, ada 8 sifat-sifat limit yang harus kalian perhatikan dalam menyelesaikan rumus, selain menyelesaikan limit fungsi maksudnya, selain rumus-rumus fungsi trigonometri yang sudah tadi kita perhatikan di depan tadi, di awal-awal tadi. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Jadi untuk penjumlahan ataupun pengurangan nanti bisa kita uraikan menjadi limit x mendekati a, fx ditambah atau juga dikurang limit gx. Begitu juga dengan bentuk perkalian atau pembagian dan perpangkatan, ya. Jadi ini nanti kalian perhatikan saja semuanya. Jadi ini untuk menambah tambahan sebagai tambahan dari rumus-rumus fungsi trigonometri dalam menyelesaikan soal-soal limit. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Yang pertama adalah sin 2x per x. Nah, untuk menyelesaikan atau menghitung nilai limit dari sin 2x per x, maka kita harus memperhatikan sesuai bentuknya itu sesuai dengan rumus yang ada di
depan tadi, yaitu rumus nomor 5, yaitu adalah lim X mendekati 0 sin AX per BX. Nah, soalnya adalah sin 2X per X. Ini kalau berdasarkan ini berarti adalah jawabannya adalah A per B. Nah, maka untuk limit X mendekati 0 sin 2X per X itu adalah kita ambil koefisiennya. Sin 2X itu adalah 2, kemudian X itu adalah koefisiennya 1, maka hasilnya adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, jadi limit X mendekati 0 sin 2X per X itu adalah 2. Paham ya? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah lim X mendekati 0 tangen 6X per 2X. Tangen 6X per 2X. Ini juga sesuai bentuknya, maka bentuk rumus yang bisa dipakai adalah bentuk tangannya. Jadi tangan AX per BX itu sama dengan A per B. Kita perhatikan jawabannya, maka limit X mendekati 0 tangan 6X per 2X itu adalah koefisien dari ini 6X itu adalah 6, koefisien dari 2X itu adalah 2, maka 6 per 2 sama dengan 3. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 0 tangen 4X per sin 2X. Ya. Ini juga kita bisa memakai rumus nomor 7. Jadi sin AX per tangen BX atau tangen AX per sin BX itu adalah A per B. Jadi kita lihat, ini tinggal kita melihat koefisiennya saja. Jadi tangan 4X itu adalah 4, sin 2X itu adalah 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya adalah contoh yang keempat. Nah, untuk menyelesaikan contoh yang keempat ini karena sudah bentuknya lumayan panjang dibandingkan contoh-contoh yang tadi, karena ini adalah bentuk perkalian, maka kita bisa menyelesaikannya ini harus melihat sifat-sifat limit dulu. Jadi sifat limit untuk perkalian tadi adalah fx dikali gx, dikali ya, ini yang ini sama dengan lim x mendekati a fx dikali lim x mendekati a gx. Jadi tinggal dipisah satu persatu dikalikan. Nah, sebelum kita menjawab, maka limit X mendekati 0 tangen 2X dikali sin kuadrat 8X per X kuadrat sin 4X. Ini kita uraikan terlebih dahulu menjadi tangen 2X sin 8X dikali sin 8X per X dikali X dikali sin 4X ya. Ini kalau kita pisah sesuai dengan sifat limit, maka akan menjadi seperti ini ya, yaitu lim X mendekati 0 tangen 2X per X, kemudian lim X mendekati 0 sin 8X per X. Ini sin ya, maaf salah, ini salah ketik, nanti kita betulkan. Ini adalah sin sesuai ini kan sin nih. Sin 8X per X dikali limit X mendekati 0, ini juga sin sama ya, sin yang di sini ya. Nah, sin yang di sini itu adalah sin 8X per sin 4X. Sin 4X itu yang ini ya. Jadi ini dibagi 3 karena 3 bentuk 3 buah perkalian. Tangan 2X dikali sin 8X dikali sin 8X per X dikali X dikali sin 4X. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, berdasarkan rumus-rumus yang di depan tadi, maka tangan 2X per X itu adalah 2 per 1, sin 8X per X itu adalah 8 per 1, begitu juga nanti sin 8X per sin 4X itu adalah 8 per 4. Nah, akhirnya jadinya seperti ini, dan ini kalau sudah kita kalikan semuanya maka menghasilkan nanti adalah 32. Nah, jadi limit tangan 2X dikali sin kuadrat 8X per X kuadrat dikali sin 4X itu adalah 32 ya. Ini contoh-contoh yang bisa saya berikan. Nah, sekarang kita perhatikan soal latihannya. Ada 4 macam soal, ada 4 buah soal maksudnya.
Nah, nanti kalian kerjakan keempatnya, kemudian hasilnya nanti bisa diupload di aplikasi e-learning madrasah. Ini soal nomor 4 ini adalah bentuk pengurangan. Tadi yang contoh tadi adalah bentuk perkalian. Jadi nanti kalian bisa gunakan sifat-sifat pengurangan, ya. Demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kedua untuk matematika peminatan. Semoga sukses dan selalu berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.